gimana membuat sistem trading yang sederhana tapi profitable ya setelah ini. Ya, ini dia slide saya. Saya akan menjelaskan melalui slide PowerPoint ini ya, membangun sistem trading ya. Pertama-tama teman-teman pahami dulu bahwa prinsip utama dalam kita trading, khususnya di ini asetnya forex ya, mata uang, itu 3M. M yang pertama adalah mindset teman-teman ya. Teman-teman belajar tentang emosi, tentang mengendalikan psikologi. Yang kedua adalah money management, mengelola keuangan teman-teman, mengelola resiko trading teman-teman, gitu ya. Kedua hal ini mengambil peranan 80% dari keseluruhan hasil trading teman-teman, ya. Kalau mau baik, ya mindset, ya psikologinya, dan pengelolaan resikonya itu harus benar-benar baik ya, harus tegas ya. Dan yang terakhir adalah metode. Ini yang akan nanti kita bahas. Trading system itu ada di dalam metode trading ya. Ada satu quotes ya yang saya quote and quote lagi. Walaupun kita tidak tahu harga di depan ya dalam chart ya, at least kita itu tahu dan mengerti arahnya gitu. Nah, makanya kita melakukan prediksi dan analisa menggunakan sebuah metode, menggunakan teknik atau strategi yang semua itu dijadikan satu menjadi sebuah sistem trading gitu ya. Nah, ini apa saja yang harus dipertimbangkan? Yang pertama, untuk kita bisa punya sistem trading yang baik dan menguntungkan, pertama lihat dulu trading style kita. Ya, kita ini trading tipe swing atau long term, ya. Kalau swing atau long term ini biasanya menggunakan time frame daily ya atau weekly minimal H4 gitu ya, untuk dia bisa memperkirakan, menganalisa mungkin mingguan ke depan ya atau bulanan ke depan gitu. Take profitnya mungkin lama gitu ya. Ini adalah tipe trader swing atau long term. Nah, yang kedua adalah tipenya day trade atau harian. Biasanya close dalam satu hari gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya trader ini biasanya menggunakan time frame yang lebih kecil ya, maksimal H4 ya, minimal bisa M15, M30 atau H1 gitu ya, tergantung time frame-nya gitu. Dan pastinya close posisi yaitu di dalam hari yang sama gitu. Biasanya strategi yang digunakan itu pakai pivot point ya atau menggunakan candlestick ya di time frame yang kecil. Nah, scalping, trader scalping itu, nah ini berasal dari kata scalp ya. Scalp itu artinya kutu loncat. Kutu loncat ini kan sering berpindah ya. Artinya dia akan keluar masuk market dalam waktu yang cepat gitu. Jadi trader-trader tipe scalper ini biasanya menggunakan time frame yang kecil dan indikator-indikator yang bisa memperkirakan harga dengan cepat ya. Contohnya time frame M5 ya, M1 mungkin. Dan biasanya pengelolaan resikonya ini tanpa SL ya, tapi mungkin hanya take profit aja. Saya di video yang lain nanti akan menjelaskan bagaimana seorang trader melakukan scalping gitu ya, dan bagaimana scalping yang benar atau yang saya biasa lakukan. Saya memang jarang melakukan scalping ya, karena saya cenderung ke day trade atau long term swing trade. Tapi bagaimana sih scalping yang benar? Karena banyak pemikiran trader-trader pemula itu scalpingnya menurut saya kurang baik ya.
tidak benar melakukan scalping ya, gitu. Oke, agak bahaya karena memang yang paling susah adalah scalping ya. Ini agak semi berjudi aja ya, spekulasinya tinggi, makanya paling susah gitu. Nah, lalu pertimbangan kedua adalah tekniknya teman-teman ya. Di dalam teknik ini adalah satu persatu indikator ya atau strategi yang digunakan ya. Ada banyak banget ya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan strategi yang teman-teman bisa gunakan ya. Pilih salah satu ya, jangan gonta-ganti strategi, pilih salah satu, perdalam itu ya. Bruce Lee pernah ngomong ya, saya lebih takut orang yang melatih satu ilmu 1000 kali daripada orang yang memiliki 1000 ilmu, ya pukulan maut, tendangan maut, sundulan maut mungkin ya, kuncian maut, tapi dia hanya melakukannya 1 kali. Ya, Bruce Lee lebih serem, lebih takut terhadap orang yang punya satu ilmu jurus ampuh, tapi dia latih 1000 kali, 10.000 kali. Artinya, teman-teman kalau punya satu teknik, satu strategi, pakai itu. Ya, latih itu terus-menerus dan teman-teman akan tahu weakness-nya di mana, strength-nya di mana. Ya. Ada breakout atau reversal, ada price action yang banyak orang-orang juga pakai, supply and demand ya, basisnya ini zona ya. Kalau support and resistance itu line ya, ada yang menggunakan hanya candlestick pattern atau pola-pola chart ya, dan masih banyak yang lain, BBMA, ada BBMA O'Malley, BBMA macam-macam ya, ada Fibonacci ya, macam-macam indikator yang ada indikator trend, oscillator, volume, ada yang pakai garis horizontal, vertikal, garis batu yang lain ya, ada yang pakai area dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih salah satu, jangan semuanya, atau mungkin beberapa, 2 dikompilasi ya. Teman-teman bisa menggunakan completion trading namanya gitu. Dan yang ketiga adalah pastinya pengelolaan resiko ya. Tetap dalam suatu sistem teman-teman mesti punya manajemen keuangan yang baik. Jadi money management ini masuk juga di dalam metode ya. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana resiko manajemen yang ada ya. Teman-teman gunakan apa? Gunakan risk or reward ratio bisa ya. Resiko dan keuntungannya itu kita perbandingkan ya, 1:1 mungkin, atau 1:2, 1:3 dan seterusnya. Atau teman-teman pakai cash management. Cash management ini kalau misalnya contoh kita punya modal $1.000, kita mau resikokan per transaksi itu misalnya contoh maksimal 2% ya. Berarti $20 yang kita akan depositkan. Nah gitu. Jadi $980-nya kita taruh di wallet aja. Kita simpan aja mungkin di rekening kita. Tapi yang kita tradingkan hanya 20%-nya aja. Dengan kembali manajemen resiko berikutnya, mana yang kita pakai ya. Biasanya trader tipe seperti ini menggunakan full lot gitu ya, atau mungkin 50% lot gitu ya. Nah, ini tipe trader yang menggunakan risk management cash gitu ya. Nah, lalu ada hedging ya, membuka posisi buy dan sell bersamaan. Lalu kemudian ketika harganya naik sampai sekian, misalnya contoh ya, buy-nya di close ya, tinggal sisa sell-nya. Nanti ketika sell-nya sudah take profit baru bisa diamankan posisinya. Ini bisa juga trailing stop dan lain-lain ya modelnya. Saya nggak terlalu menggunakan ini dan kurang memahami juga bagaimana pengelolaannya ya. Lalu berikutnya adalah averaging, yakni membuka banyak posisi yang sama ya. Contoh ketika harganya itu naik ya, dan dia anggap itu adalah momen yang baik untuk sell
Jadi dia sell di angka, misalnya contoh di 1.500, kemudian angkanya, harganya naik lagi jadi 1.700, dan dia sell lagi di situ. Kemudian ternyata harganya nggak turun-turun, tambah naik jadi 1.900, dia sell lagi di situ. Dia anggap nanti ketika harganya turun bisa melahap semua posisi sellnya dan dia dalam posisi profit. Ternyata ditunggu lagi, harganya makin naik ke 2.100, dia sell lagi di situ. Ini adalah sistem averaging ya. Begitu pula sebaliknya, kalau buy, harganya turun dia buy, turun lagi dia buy lagi, turun lagi dia buy lagi. Dengan harapan ketika harganya naik bisa melahap semua posisi buy-nya dan secara akumulasi dalam posisi yang profit ya, atau risk management yang berupa layer ya. Layer ini biasanya averaging juga, tapi mungkin lebih banyak ya dan lebih ekstrim. Saya tidak menggunakannya karena memang beresiko dan kita kesulitan untuk menghitung resikonya ya. Dan biasa trader-trader pemula itu nggak pasang SL ya, stop loss-nya nggak dikasih gitu, sehingga bisa dibilang ini no money management gitu ya. Tapi ya pilihan gitu. Trader-trader semacam ini akan belajar, baru bisa dia ngerti ketika mengalami margin call. Oh iya ya, ternyata nggak boleh saya nggak pasang SL ya. Atau oh iya ya, saya nggak tahu sistem hedging misalnya, saya nggak tahu sistem cash management ya. Dia baru belajar dari situ ya. Jangan sampai teman-teman trader ngalamin hal ini ya. Nah, kita langsung aja ke prakteknya teman-teman. Setelah teman-teman tadi mempertimbangkan 3 hal tadi, yakni pengelolaan resiko, ya, metode, teman-teman paham bahwa sistem trading ini merupakan bagian dari technical analysis, ya. Fundamental analysis kita bahas di lain waktu, tapi ini hal-hal yang sifatnya teknis ya. Kita hanya melihat harga, melihat pola chart, ya, melihat pola candle, atau hal-hal yang berbau matematis analisanya. Oke, setelah itu kita coba, ya, misalnya satu sistem, ya, namanya trading system menggunakan moving average 21 saja, misalnya. Nah, ini dia. Teman-teman harus buat dulu ya dalam bentuk apa ini, jurnal seperti ini ya. Indikator apa yang teman-teman pakai ya, setupnya gimana, bentuk teman-teman nanti mau entry itu gimana, entry buy-nya saat apa, entry sell-nya ketika apa ya. Lalu gimana teman-teman mengelola resiko ketika teman-teman sudah entry posisi di situ, teman-teman mau SL-nya di mana, mau take profit-nya di mana, atau contohnya misalnya hanya SL aja, take profitnya teman-teman terserah misalnya. Ya teman-teman bikin, tuliskan ya, bisa di PowerPoint, bisa di Microsoft Word, bisa di buku teman-teman sendiri. Ini salah satu contoh yang saya pernah gunakan ya. Sistem trading menggunakan hanya moving average 21 ya. Pair yang digunakan itu bisa di all assets ya, semua mata uang, semua komoditi, semua mungkin cryptocurrency, aset-aset oil, dan perak, emas, dan lain-lain bisa ya. Indikator yang saya gunakan itu hanya simple moving average 21 saja, dan reversal candle pattern nanti untuk menentukan arah pembalikan ya. Itu juga bisa berupa engulfing candle, shooting star, morning star. Teman-teman cari di Google ya, teman-teman pelajari lagi. Nanti mungkin kemudian di hari-hari yang lain saya akan share ke teman-teman berupa PDF ya, materi tentang pola candle gitu ya. Ada hanging man, closing candle, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Setupnya, perhatikan teman-teman ya. Setup buy itu ketika chart dalam keadaan uptrend ya, baru kita nanti akan entry buy. Tapi tunggu dulu, harganya harus melalui candle yang retrace ya. Harganya turun dulu, menyentuh
moving average tadi, moving average 21 tadi, ya, paling tidak doji-nya atau candle-nya satu saja itu menyentuh. Kemudian candle berikutnya adalah candle pembalikan arah. Kemudian meneruskan tren yang up tadi, gitu ya. Teman-teman akan entry buy ketika candle setelah candle reversal tadi, gitu ya. Dan akan entry sell ya ketika dalam keadaan downtrend sama seperti yang tadi ya. Harganya retrace naik, doji-nya atau body candle menyentuh moving average 21 dan kemudian ada candle yang pembalikan downtrend lagi. Setelah candle tersebut, candle berikutnya teman-teman bisa mulai untuk entry. Risk dan reward rasio yang biasa saya gunakan adalah 1:1,5. Kalau teman-teman mau pakai 1:2 boleh, 1:3 juga boleh ya. Gambarnya lebih jelasnya ini ya. Setup trading ini apa? Downtrend ya. Ini contohnya setup trading downtrend. Kalau moving average 21 dalam keadaan turun seperti ini, artinya tren harga sedang turun ya. Ketika tren harga turun, kita hanya mencari setup yang sell ya. Jangan teman-teman cari setup buy di sini, karena sistem trading tadi seperti contoh sistem trading yang sudah saya bilang di atas ya, ini harus teman-teman ikuti dengan keras, dengan tegas ya. Contoh ya, ini teman-teman ya, harganya sudah turun ketika membreak moving average ini dalam jangka waktu yang agak lama, kemudian retrace ke atas. Bayangan candle ini ya, warna putih ini menyentuh moving average, tapi candle berikutnya itu mengalami engulfing candle pembalikan ya, yang warna hitam ini. Sehingga setelah candle warna hitam ini kita langsung melakukan entry ya di garis ini ya, di harga 112,976. Nah, di sini dengan take profit area sebesar 1,5%, 1,5 kali lipatnya di 12,646 ya. SL-nya itu 1% aja resiko di ujung candle harga yang paling atas. Oke teman-teman, di 13,197 ya, dan ini ternyata memang sudah take profit. Teman-teman perlu diketahui bahwa ya tidak semua setup yang kita punya itu menghasilkan profit ya, tapi paling tidak akumulasinya adalah profit. Mungkin ada setup yang lain tapi tidak profit, bisa saja kan, malah menyentuh SL nggak masalah. Tapi akumulasi dari keseluruhan transaksi kita bulanan atau tahunan, mungkin kalau kita hitung itu kita masih mengalami profit ya. Lalu kita masuk ke trading system yang kedua, yakni sistem day trade, trader harian ya, breakout sesi Asia. Pair yang digunakan itu adalah pound Jepang yen saja ya. Ini nggak cocok digunakan untuk pair yang lain. Saya sudah backtest ini selama 3 tahun ya, dan hasilnya profitable ya. Indikator yang digunakan itu hanya candlestick doang ya, naked chart gitu. Dan nanti ada kita pakai area ya yang dikasih rectangle ya, kotak, menandai sesi Asia berakhir. Lalu bagaimana setup-nya ya? Setup buy itu setelah kita tandai high low-nya dengan kotak ya, rectangle, dan nanti ya setelah sesi Asia berarti harga tersebut akan entah membreak high atau membreak low dari kotak tersebut. Kita ambil 20 pips dari harga high tersebut ya. Ini kalau setupnya buy. Oke, kita pasang buy stop di situ ya, pending order ya. Kita taruh aja pending order buy stop di situ dengan TP maksimum 30 pips. Saya biasa kasih hanya 20 pips saja. SL-nya itu di low-nya ya, low sesi Asia. Begitu pula dengan setup sell-nya. Kita tandai low harga di sesi Asia,
lalu kita tambahkan 20 pips dari harga low tersebut, kita letakkan sell stop dengan TP 20 pips ya, take profitnya, dan SL-nya adalah di high sesi Asia tersebut. Nah, pengelolaan resikonya, saya sengaja menaruh area resikonya itu lebih besar daripada area take profitnya. Kenapa? Nah, karena setelah saya backtest selama 3 tahun atau lebih, ternyata jarang sekali harga tersebut mencapai stop loss. Ya, justru harga tersebut sering banget, ya, bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari berapa kali dalam 3 tahun itu harga menyentuh stop loss, sehingga akumulasi bulanan, mingguan, atau bahkan tahunan itu kita profit besar, ya. Ini hanya bisa dilakukan di pound Jepang yen, teman-teman. Setup ini ya, trading system ini, gitu. Kalau di pair lain saya belum coba, tapi kemungkinan tidak bisa. Nah, kenapa? Karena memang tiap pair itu punya karakteristik tersendiri. Nah, teman-teman, di video yang lain saya akan membahas karakteristik pada pair-pair tertentu ya. Saya sih nggak analisa semuanya, tapi pair-pair tertentu itu punya karakteristik yang berbeda-beda dengan pair yang lainnya, ya. Dan ada sistem yang hanya bisa diterapkan di salah satu pair saja, gitu. Oke, kita ambil contoh ya. Ini dia setup tradingnya ya. Berarti time frame pada setup ini itu harus H1, teman-teman ya. Dengan per gap ini ya, area ini, garis vertikal ini adalah hitungan 1 hari ya. Ini area ini dengan ini juga hitungannya sehari gitu ya. Jadi kita tiap hari kita harus rajin untuk membuat kotak pada high dan low dari sesi Asia. Sesi Asia adalah 8 candle atau 9 candle. Teman-teman bisa pakai range-nya bisa 8 atau sampai 10 candle ya, terserah. Saya gunakan biasanya 8. 8 candle saya kotakin. Ini yang low-nya, ini yang high-nya ya. Lalu 20 pip setelah low atau 20 pip setelah high, kita pasang buy stop atau sell stop. Oke? Dan di hari itu kalau harga menyentuh salah satunya, entah buy stop atau sell stopnya, lawannya kita hapus entry pending ordernya ya. Misalnya di hari ini ya, tanggal 1 Juli 2020, harga menyentuh buy stop, berarti sell stopnya kita hapus pending ordernya. Berarti dia kemungkinan besar akan menyentuh take profit 20 pip setelah buy stop ini ya. Bisa di kemudian hari atau bisa juga di hari itu langsung. Oke, teman-teman sabar aja ya. Tunggu aja. Kalau hari esoknya teman-teman tetap mapping areanya ya, rectangle high dan low-nya juga seperti biasa ya. Tapi bisa aja yang hari ini itu take profitnya besok atau lusa, nggak masalah, tunggu aja dia sampai take profit. Begitu teman-teman, ini setupnya, dan ini hampir 90% bahkan lebih ya, selalu menyentuh take profit. Hanya sedikit yang menyentuh SL. Makanya resikonya itu lebih besar daripada rewardnya. Tapi kita bisa melakukan ini kalau kita yakin ya dengan backtest yang selama ini kita sudah lakukan. Itu alasannya. Oke teman-teman, ini setup yang kedua. Sepertinya sudah jelas ya. Teman-teman bisa setelah melihat video ini, teman-teman bisa praktekkan setup apa yang teman-teman mau, setup apa yang sesuai dengan sistem trading teman-teman, style trading teman-teman, yang sesuai dengan teknik yang teman-teman gunakan, strategi yang cocok buat teman-teman, dan gimana mengelola resikonya ya. Kriteria dari sistem trading itu yang pertama sifatnya teknikal ya, teknis. Ini bukan fundamental atau sentimen market ya teman-teman ya. Yang kedua, punya rules yang jelas, ada edge, ada batasan yang keras di situ, dan kita harus strict
to the rule gitu. Kalau kita mulai melibatkan emosi yang tidak baik, ya, kita mulai kaget, kok ini hampir menyentuh SL, ini gimana ya, sudah banyak loss, dan teman-teman nggak kuat dengan itu, ya teman-teman nggak usah trading, ya, as simple as that, ya. Jangan teman-teman lanjutkan dengan emosi yang tidak baik, ya. Mungkin teman-teman bisa beli robot aja yang nggak ada emosinya untuk menjalankan suatu sistem atau algoritma tertentu, ya. Lalu yang ketiga, teman-teman butuh untuk mengontrol emosi, ya, untuk merealisasikan hal itu, ya. Lalu bisa dijalankan dengan EA atau robot, ya. Sistem yang baik itu perlu lebih dinamis, ya, karena EA atau robot bisa menjalankan tanpa ada campur tangan dari psikologis, ya, gitu. Dan memang sistem ini bersifat dinamis, perlu intuisi manusia, kita para trader, gitu. Makanya kadang mungkin ya kita lihat ada support atau ada resisten yang kuat di situ, kita perlu close lebih tepat karena areanya sudah tidak sesuai, misalnya kita close di 0,9% atau kita close di 1,3% untuk take profit, ya itu bisa saja terjadi gitu. Ini nggak bisa dilakukan oleh robot, ya. Robot dia harus saklek gitu, karena ya kita trader kan paling tidak sehari kita sekali atau 2 kali kita cek chart kita kan gitu. Nah ini teman-teman sedikit penjelasan tentang kriteria dari suatu sistem trading yang profitable. Oke, teman-teman bisa tetap gunakan intuisi, ya. Nggak boleh bener-bener nol psikologisnya atau emosinya, bener-bener teman-teman matikan. Kadang memang kita harus cek ada indikasi-indikasi tertentu, teman-teman harus take profit lebih cepat, ya, atau stop loss lebih cepat. Itu bisa terjadi. Oke, terakhir, kelola keuangan trading kita dengan baik dan ketat, ya. Konsisten dengan itu, ya. Don't stop learning because life never stops teaching. Salam sehat, semoga bermanfaat.